kita pahami paling tidak dalam semalam itu paling tidak dari kaji kita sifat 20 ini siko dari yang banyak-banyak yang kita kaji ini kira-kira dalam semalam itu paling tidak siko itu nempel nian, jangan sampai tidak. Tapi di sini kita langsung masuk ke kaji ke sifat ma'ani. Jadi tidak usah lagi kita ngulang lagi dari pucuk nian kan. Sifat ma'ani ini, karena sifat ma'ani inilah yang paling efisien, yang paling dominan di dalam kita mencari atau mengenal diri yang sebenar diri ini. Karena sifat ma'ani inilah jalan Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya, terutama manusia. Itu dengan sifat hayat, ilmu, kodrat, irodat, syama, basar, kalam. Nah, 7 sifat ma'ani ini maka dikatakan sifat ma'ani nyata pada kita, nyata pada diri kita. Kalau kita tafakuri, kalau kita renungi, kalau kita hayati. Nah, jadi arti sifat ma'ani ini nyata. Nyata apa? Nyata sifat zat ini zahirnya pada diri kita. Nah, melalui sifat inilah sebenarnya Allah ini mengenalkan diri kalau kita tidak berpikir, sehingga kita kenal, kita tahu siapa Allah ini kan, yang mana Allah ini sebenarnya melalui sifat ma'ani ini. Nah, maka dikatakannya di dalam sah diskusi, tafakaru fi sifatillah wala tafakaru fi izzatillah. Berpikirlah kamu tentang sifat aku, jangan kamu berpikir tentang zat aku, karena zat aku itu sudah jelas, laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dan tidak seumpama, tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak bisa kita pikir ke. Yang pertama, tidak serupa dan tidak seumpama dengan segala sesuatu. Yang kedua, zat Allah ini memang tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada rasa. Maka dikatakan zat bagi Allah, rasio bagi kita. Rasio cuman dengan rasa. Rasa apa? Rasa nurani, rasa hati yang paling dalam, mengimani untuk merasakan keberadaan daripada zat Allah ini. Nah, untuk merasakan keberadaan zat Allah inilah melalui sifat ma'ani ini. Sifat ma'ani ini zohir, nyatonya sifat Allah itu kepada diri kita. Jadi artinya apa? Sifat ma'ani ini hal keadaan, sering kita kaji kan, hal keadaan daripada zat. Zat ini siapa? Zat ini diri. Diri siapa? Diri Allah. Zat ini diri Allah. Nah, nyatanya zat ini atau nyatanya diri Allah ini melalui sifatnya, yaitu sifat ma'ani. Sifat kenapa? Kita kaji sifat ma'ani ini itu tadi. Sebenarnya kan sifatnya kan ada 20. Tapi yang efisien, yang mudah kita tarik kepada diri kita ini, memahaminya untuk mengerti tentang siapa diri kita ini, siapa Allah yang sebenarnya kan, melalui sifat ma'ani ini. Nah, nyata. Nah, sifat ma'ani inilah yang disebut sebenarnya Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita nih. Nyata Rahman Allah itu melalui sifat ma'ani ini. Nah, hayat ini kan artinya hidup. Hidup ini sifat wajib bagi
Allah, tidak wajib bagi selain daripada Allah. Nah, di sini kata-kata ini, kalimat ini kalau kita renungin yan, kalau kita tafakuri, kita tarik maknanya ini ke dengan arti yang sebenarnya, artinya yang hidup nih, yang berhak hidup nih siapa? Ya kan? Yang hidup tuh semata-mata zat Allah. Semata-mata zat Allah yang hidup. Nah, kita ini sebagai makhluknya bukan hidup, tapi dihidupkan. Dengan apa? Ya dengan sifat Allah. Karena ada sifat hidup Allah pada diri kita ini, maka kita hidup. Maka dikatakan sebenarnya kita ini tidak hidup. Yang hidup itu zat Allah, yang hidup itu Allah. Selain daripada Allah tidak hidup. Selain daripada Allah itu dihidupkan, bukan hidup. Nah, di sini kalau kita hayati, kalau kita nih ngaji nih galak gunakan apa namanya mainkan rasa, mudah-mudahan nyato Allah nih itu. Di sini kan sudah jelas dikatakan wajib bagi Allah tuh, yang hidup tuh wajib bagi Allah. Sementara selain daripada Allah dihidupkan, bukan hidup. Nah, jadi yang hidup hakiki itu siapa? Zat Allah. Kalau kita ini tidak hidup, kita ini dari mati dihidupkan. Summa yumitukum, summa yuyikum, summa ilahi turja'un. Dari kamu itu sesungguhnya mati, aku hidupkan. Ya kan? Nah, dihidupkannya dengan apa? Ya melalui sifatnya tadi. Nah, itu nyatonya. Nah, yang kodimnya melalui siapa? Yaitu tadi Nur Muhammad ini. Nah, Nur Muhammad ini sebutannya banyak. Nur Muhammad, Rasulullah, Ruhul Kudus, itu Nur Ilahi. Nah, itu diri kita yang sebenar, diri roh. Inilah cuman sebutannya yang banyak sebutannya. Nah, disimpulkan boleh dikatakan bahasa sederhananya nyawa. Ya kan? Jadi nyawa kita ini sebenarnya itu tadi Nur Ilahi. Sebutannya nyawa. Ya, nyawa ini kan hidup. Maka dikatakan yang hidup, yang si hidup. Yang nyawa, yang hidup ini siapa? Yang hidup ini kelakuan daripada zat Allah, kelakuan daripada diri Allah. Jadi maka diomong ke kita ini sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan zat, hal keadaan wujud diri siapa? Diri Allah. Maka istilah wong sufi, istilah wong dikatakanlah bergerak bayangan, dikarenakan bergerak yang punya bayangan. Nah, ini kalau kita pahami cepat dapat. Artinya bergerak yang zahir ini membuktikan bergerak yang kodim, yang di dalam yang bergerak, bukan yang zahir ini. Zahir ini nyatanya. Nah, ini yang nak kita anukan. Nyatanya. Tapi yang sebenarnya yang bergerak itu ya bukan yang zahir ini, bukan yang baharu ini. Kalau yang baharu ini tidak bisa bergerak. Yang bergerak itu yang kodim. Mana yang kodim? Yang maknawiyah itu. Yang hayun itu. Kalau ini yang di sini ini boleh dikatakan inilah yang disebut hayat. Nah, hayat inilah menunjukkan daripada kelakuan si hayun. Nah, hayun ini, nah ini perlu kita pahami supaya jangan keliru. Sifat ini, yang namanya sifat itu tidak berpisah dengan zat. Yang namanya sifat itu tidak bercerai dengan zat. Yang namanya sifat itu esah dengan zat. Nah, jadi sebenarnya sifat ini kalau kita simpulkan zat. Itu ngerti kayaknya tuh. Jadi sifat ini sebenarnya zat. Tapi karena zat ini sudah dikasih tahu, wala tafakaru fi izzatillah, jangan kamu berpikir tentang zat aku.
memberikan jalan kepada kita untuk mengenal diri dia melalui sifatnya. Bagi orang yang menggunakan akal pikirnya itu. Nah, sifat inilah yang hidup. Hidup inilah yang disebut sifat. Nah, hidup ini kita sudah tahu, yang wajib hidup itu siapa? Yang wajib hidup adalah zat Allah. Zat Allah ini zat ini diri. Zat ini diri yang bernama Allah, dikasih nama Allah. Nah, dikasih nama Allah. Zat ini. Jadi zat ini dia punya apa namanya? Apa nak nyebutnya nih? Cuman ya zat ini berkelakuan maka disebut sifat. Ya. Zat ini berkelakuan maka disebut sifat. Jadi Allah ini mau menunjukkan geraknya, mau menunjukkan kehendaknya, mau menunjukkan kuasaannya, kodratnya, irodatnya. Kalau tanpa mazhar, tanpa wadah, mustahil. Jadi Allah ini menunjukkan geraknya itu ya melalui kita, dengan kodratnya tadi. Nah, kodratnya inilah disandarkan kepada kita, sehingga kita ini kuasa penglihatan daripada zohir, dari mata zohir. Padahal sebenarnya yang kuasa itu bukan kita. Yang kuasa itu ya zat. Zat siapa? Zat Allah. Diri Allah yang kuasa itu. Kita ini lemah. Kita ini tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sama sekali. Nah, ini nak ditarik ke dalam hati, nak ditarik nih yang ngaji nih. Tidak bisa sekedar ngapal, tidak bisa sekedar apal, tidak bisa sekedar tahu. Itu teori. Nah, itu teori. Teori kalau tidak dibarengi dengan praktek tidak bakal tajali, dia tidak bakal timbul. Jadi nak kita praktek kita bagaimana? Praktek kita dalam sehari-hari, kesadaran kita selalu di situ. Oh, yang bergerak ini kita sadari sesungguhnya bukan kita. Maka kau ngomongkan, kalau kita sudah paham, kalau kita sudah ngerti dengan sifat ma'ani ini, maka kita tanya, mana kita? Dia ada. Yang hidup Allah. Yang ilmu Allah. Yang kuasa Allah. Yang berkehendak Allah. Yang mendengar Allah. Yang melihat Allah. Yang berkata Allah. Mana kita? Nah, jadi disinilah kalau kita sudah merasakan ini, sifat ma'ani ini kita rasakan, maka diri kita hilang, akuan kita hilang, yang ada hanya Allah. Maka dikatakan la ma'ujudun bihaqi illallah, tiada yang mewujud kecuali Allah. Nah, tapi ini mengucapnya mudah, ya kan, mengatakannya mudah, merasakan rasa Allah yang ada pada diri ini yang nak dilatih, yang selalu nak kita tekan terus, mulai dari ayat sampai ke kalam. Nah, nak dipraktek ke sehari-hari. Kalau tidak kita praktek, tidak kita rasakan, tidak dapat, loss bahaya dia. Nah, kalau ini sudah kita praktek sudah kita sadari dalam kesehari-harian kita, inilah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak takut lagi kita sudah mati, tidak ngerti kita nih. Nah, itu. Jadi sebelum kasar ngomongnya, sebelum dipinta amanah ini sudah kita kembalikan, itu pemahamannya. Kita kembalikan. Karena mana yang dikatakan dikembalikan? Ya, kita tidak pernah ngaku, tidak kita pernah akui hidup ini, tidak kita akui kita yang hidup.
kuasa ini tidak kita akui, kita yang kuasa, ya kan? Yang mendengar tidak kita akui kita, yang melihat tidak kita akui kita, yang berkata nih, kalam ini, kalau bukan zat Allah yang berkata ini, haram hukumnya. Itu kalau kita lang duduk kaji tauhid ini, haram hukumnya. Kenapa dikatakan haram? Artinya kita lebih kuasa dari Allah. Karena jelas dari sifat 20 itu, dari sifat ma'ani yang paling terakhir kalam, berkata-kata. Siapa yang wajib berkata-kata? Allah. Kita bisu. Maka dikomongkan, kalau kita duduk di kaji tauhid ini, kalau yang berkata-kata ini masih kita rasakan, kita hukumnya haram sebenarnya. Nah, itu yang kerasnya nih. Karena kenyataannya memang yang berkalam ini, yang berkata ini adalah zat Allah, bukan kita. Kita tidak mampu. Nah, zahirnya, nyatanya dinyatakan kepada kita. Sekarang nak bukti, kanlah sering kita buktikan. Bukti bahwa yang berkata ini yang si hidup. Contoh, orang mati mulut ada. Kenapa tidak bisa berkata-kata? Kenapa? Si hidup tidak ada lagi. Sifat hidup tidak ada lagi di situ. Sudah kembali. Sudah kembali ke mana? Ya kembali kepada yang hak. Kembali kepada zatnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ini duduk di kaji ini, kalau kita benar-benar paham, benar-benar kita sadari, tidak ada lagi rasa takut, rasa bimbang. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebut sebenarnya para wali Allah itu tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa ketakutan di dalam hatinya. Karena dia sudah jelas-jelas, sudah beneran, sudah jelas-jelas tahu. Itu innallaha waliyallahu walahum wala khaufun walahum yazanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut di dalam hatinya, tidak ada rasa gentar di dalam hatinya. Nah, itu. Karena apa? Ya karena dia sudah diakati. Maka dikatakan kemanapun kamu memandang, ya kan? Di sanalah wajah Allah. Kemanapun kamu memandang, di sanalah wujud Allah. Karena kita yakin, kita tahu bahwa sebenarnya yang wujud ini adalah zat Allah, adalah diri Allah, ya kan? Yang wujud sebenarnya maksudnya, yang wujud yang hakiki. Nah, jadi wujud yang lain-lain daripada Allah ini bukan wujud hakiki. Ini wujud majazi, wujud bayang-bayangan, wujud sangka-sangka. Rajin nih ya nanu nih, anu ya. Wayon nih. Kasihan. Itu kan. Jadi kita ini tidak punya wujud sebenarnya. Wujud kita ini wujud yang diwujudkan. Nah, pahamilah itu, wujud yang diwujudkan, bukan wujud yang sebenarnya. Yang wujud yang sebenarnya itu hanya Allah, zat Allah. Jadi maka dikatakan tidak ada yang wujud di dunia ini selain wujud Allah, selain wujud zat Allah. Nah, itu. Nah, disinilah dikatakan, maka apabila kita sudah benar-benar paham ini, maka dikatakan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apabila kita ini benar-benar mengenal diri kita ini, maka kita kenal Allah. Ya kan? Bukan sekedar nama. Nah, kalau selama ini kan kita tahu Allah ini kan nama Allah. Nah, kasar ngomongnya itu. Barangnya mana? Nah, kita mengetahui Allah ini itu tadi melalui sifatnya yang dizahirkannya, yang dinyatakannya kepada diri kita.
Jadi barang siapa benar-benar mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Nah, kata-kata ini kalau kita renungi, kita pikirkan benar adanya, ya kan? Yang mana sebenar diri kita ini? Ya enggak? Yang disebut sebenar-benar diri kita itu, ialah siapa? Itu tadi, yang sebenar-benar diri kita ini. Yang sebenar-benar diri itu kan yang hidup, yang merasa, yang tahu, yang kuasa, yang mendengar, yang melihat, yang berkata. Itu yang sebenar-benar diri kita nih. Nah, yang sebenar-benar diri kita ini siapa?